Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya menjima istri lewat belakang. Atas penjelasannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Nisa'ukum bermula istri-istri kalian. Harthun yaitu ladang bercocok tanam, lakum bagi kalian. Fa'tu maka datangilah oleh kalian harthakum pada ladang bercocok tanah kalian. Anna syi'tum. Nah ini anna syi'tum ini kaifa syi'tum bagaimana saja menghendaki oleh kalian. Atau min aina syi'tum dari mana saja menghendaki oleh kalian, atau mata syi'tum kapan saja menghendaki oleh kalian. Wa qaddimu dan dahulukanlah oleh kalian li anfusikum untuk diri kalian sendiri. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Ini ayat yang menjelaskan tentang tata cara atau adab mendatangi istri, adab jima'. Allah SWT sudah menegaskan bahwa istri itu seperti tanah ladang bercocok tanam. Kalau ladang bercocok tanam itu ya yang didatangi yang bisa menghasilkan. Yang depan, ya yang jalan depan yang didatangi. Walaupun toh gayanya lewat belakang nggak apa-apa asalkan masuknya lewat depan. Karena yang bisa untuk bercocok tanam yang bisa menghasilkan itu yang depan. Kemudian Allah SWT kan sudah menegaskan walaupun dalam keadaan jima tetap harus takwa kepada Allah. Wattaqullah. Wattaqullah. Takwalah oleh kalian kepada Allah. Jangan sembarangan. Makanya ada adab-adab tata cara berjima. Ai kaifa syi'tum yaitu bagaimana saja menghendaki oleh kalian. Wa min aina syi'tum dan dari mana saja menghendaki oleh kalian. Wa mata syi'tum dan kapan saja menghendaki oleh kalian. Maksudnya kaifa syi'tum itu ya mau berdiri, mau jongkok, mau nungging, mau tengkurap, mau ya telentang dan seterusnya. Silahkan. Wa min aina syi'tum. Ya mau dari belakang, mau dari depan, mau dari samping silahkan. Wa mata syi'tum dan kapan saja menghendaki oleh kalian. Mau zuhur, mau siang, mau malam, mau subuh silahkan. Nggak apa-apa. Qabilatan dalam keadaan menghadap oleh dia zaujah, istri. Wa mudbiratan dan dalam keadaan membelakangi oleh istri. Jadi istri boleh berhadapan-hadapan dengan suami dan istri juga boleh membelakangi suami. Tapi kalau yang suami membelakanginya bagaimana? Ya nggak bisa lah. Wong senjatanya kan di depan. Malam ta'tiha. Selama tidak mendatangi oleh engkau ha pada dia istri fit duburi di dalam dubur. Au fil haidi atau di dalam masa haid. Jadi boleh. Ya, boleh kaifa syi'tum. Mau berdiri mau apa saja boleh. Min aina syi'tum. Wa min aina syi'tum dari mana saja boleh. Wa mata syi'tum dan kapan saja boleh. Yang enggak boleh itu ya masuk dubur, masuk anus, masuk belakang. Au fil haidi atau dalam keadaan haid. Walaupun lewatnya depan tapi dalam keadaan haid juga enggak boleh, haram. Ini ya dua-duanya haram. Rawa Ibnu Jaririn At-Tabari fi tafsirihi an Ibnu Ka'bin qala. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala fi tafsiri dalam tafsir beliau an Ibnu Ka'bin dari Ibnu Ka'ab qala telah berkata oleh beliau Ibnu Ka'bin i'tiha datanglah oleh engkau pada dia istri muttaji'atan dalam keadaan berbaring wa qa'imatan dan dalam keadaan berdiri wa munharifatan dan dalam keadaan miring. Miring boleh. Wa muqbilatan dan dalam keadaan menghadap, wa mudbiratan dan dalam keadaan membelakangi. Kaifa syi'ta bagaimana saja menghendaki oleh engkau. Ya, sekali lagi istri boleh mudbirah. Mudbirah itu dalam keadaan membelakangi. Yang sulit itu kalau yang suaminya membelakangi, ya kan? Sulit. Idza kana fi qubuliha. Apabila ada oleh keadaan itu fi qubuliha yaitu dalam kubulnya dia istri, maksudnya adalah farji. Wa 'aniz Zuhri dan diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Insya'a jika menghendaki oleh dia suami mujayyibatan pada dalam keadaan tengkurap atau telungkup oleh istri. Wa insya'a dan jika menghendaki oleh dia suami ghairu mujayyibatin pada yang selain tengkurap atau
terengkurap atau telungkup. Ghairu anna dzalika, hanya saja sesungguhnya itu fi simamin, di dalam lubang wahidin yang satu. Jadi boleh dalam keadaan tengkurap, boleh dalam keadaan telentang, ya jangan menelentang, telentang juga boleh. Mau ngapain saja boleh pokoknya, tetapi dengan syarat fi simamin wahidin, di dalam lubang yang satu, yaitu maksudnya adalah kubul, yaitu farjinya si istri. Riwayat dari Az-Zuhri yaitu Ibnu Syihab ini ditakhrij oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau dalam nomor hadis 1435. Wa yahrumu alaihi, wa yahrumu, dan haram alaihi, atasnya dia rajul, atas suami, ayyudkhila, oleh sekiranya masukkan oleh dia rajul suami, dzakarahu, pada dzakarnya, kemaluannya, fi halqati duburiha, di dalam lubang duburnya istrinya, di dalam lubang anus istrinya. Karena ini adalah perbuatan kaum Lut, ya, walaupun istri itu sendiri halal, tetapi ada aturannya, ada hal-hal yang haram. Yang pertama, kalau jima dimasukkan ke dubur haram. Kemudian jima walaupun lewat kubul, lewat farji, tetapi dalam keadaan haid juga haram. Tidak semuanya langsung halal semua, tidak. Lima rawa Abu Hurairah, karena sesuatu rawa yang telah meriwayatkan Abu Hurairah oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, telah berkata oleh beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin, la yanzuru, tidak akan melihat Allahu, oleh Allah, ila rajulin, kepada seorang laki-laki, jama'a, yang menjima atau yang mensetubui oleh dia rajul, imra'atahu, pada istrinya, fi duburiha, di dalam duburnya, di dalam anusnya. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1924, wa Ahmadu, dan oleh Imam Ahmad fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 8532. Wa fi riwayatin, dan yaitu tetap dalam suatu riwayat, anhu, darinya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata haidon, man, bermula siapa saja, ata, yang mendatangi oleh dia, man, haidon, pada wanita yang haid, maksudnya mensetubui wanita haid, awim ra'atan, atau mensetubui seorang wanita, fi duburiha, di dalam duburnya, anusnya, au kahinan, atau mendatangi oleh dia, man, kahinan, pada tukang ramal, faqad kafara, maka sungguh telah kafir oleh dia, man, bima, pada sesuatu, angzala, yang telah, atau unzila, yang telah diturunkan terhadap dia, ma, ala Muhammadin, atas Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah kufur nikmah. Kufur nikmah, bukan langsung kufur keluar dari Islam, langsung kafir keluar dari Islam, bukan. Tapi disebut adalah kufur nikmah. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 135, wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 639. Warwa Ibnul Munkadiri, warwa, dan telah meriwayatkan Ibnul Munkadiri oleh Ibnul Munkadir, qala, telah berkata oleh Ibnul Munkadir radhiyallahu an, sami'tu Jabiran, sami'tu, telah mendengar oleh saya Jabirun, pada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yaqulu, sedang berkata oleh beliau Jabir bin Abdullah, kanatil yahudu, kanat, ada, al yahudu, oleh orang-orang Yahudi, taqulu, yaitu berkata oleh mereka Yahud, idza jama'a, apabila menjima atau mensetubui oleh seorang laki-laki, pada wanita, min waraiha, dari arah belakangnya wanita, ja'a, maka akan datang, al waladu, oleh anaknya, ahwala, dalam keadaan juling. Juling itu matanya yang kelihatan memandang ke depan tapi mandangnya ke samping, mandang ke samping tapi kelihatan ke depan. Kenapa disebut ahwal? Karena tahwilul aini, matanya berpindah-pindah yang enggak jelas. Ini kalau menurut Yahudi, ya, padahal dimasukkan ke lubang depan, walaupun mendatangi dari belakang tapi dimasukkan ke depan, satu lubang saja yang dimasuki, itu Islam membolehkan. Oleh sebab itulah turun ayat fanazalat, maka telah turun oleh ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi Islam membolehkan, mau kayak apa saja silahkan, dengan syarat fi simamin wahidin, dalam satu lubang yang satu saja.
Akhraja telah memuatkanhu pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 4528 wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1435. Artinya jaza boleh lirrajuli bagi seorang laki-laki ayu jami'a oleh sekiranya menjima atau mensetubuhi oleh dia rajul zaujatahu pada istrinya min waraiha dari arah belakangnya istri. Idza adkhala apabila memasukkan oleh dia rajul dzakarahu pada zakarnya pada alat vitalnya fi farjiha di dalam farjinya istrinya. Boleh ya, Islam boleh membantah orang-orang Yahudi. Jadi kalau Yahudi enggak mau dari belakang nanti anaknya juling matanya. Tapi Islam membolehkan, silahkan. Nah, silahkan. Islam lebih longgar, enak kan? Boleh gaya apa saja, boleh dengan ketentuan bagaimana saja, dari anak mana saja, asalkan yang dimasuki cuma satu. Ya, oleh sebab itulah seorang istri sangat berperan penting. Dia harus bisa menuntun suaminya untuk menuju jalan yang benar. Kalau suaminya menuju jalan yang salah, segera ditarik, dituntun masuk ke jalan yang benar. Wallahu taala a'lamu bishawab.